masalah Nahdlatul Ulama luar biasa. Bangsa ini saudara, mohon saya pending dulu. Definisi maulid saya terang, saya tunda dulu ya. Saya terangkan bahwa saudara, bangsa ini merdeka tidak lepas dari Nahdlatul Ulama. Betul? Betul. Jangan anggap remeh saudara. Kalau nggak ada turut campur para ulama, para kiai, para santri saudara, terutama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Sunat Jawa Barat, Kiai Haji Abbas Buntut, gak mungkin merdeka sampai sekarang. Kanjeng Nabi pemimpin umat. Habib Syekh dulu. Tinggal Habib Syekh ya. Alhamdulillah. Orangnya satu, insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan bisa niru MZ, bisa niru kebaikan Kiai Haji Zainuddin MZ, kebaikan Habib Syekh, terutama suaranya luar biasa. Ya mirip-mirip dikit lah, tapi beda amplop. Kanjeng Nabi pemimpin umat. Astagfirullah. Mak, diam saja ya. Udah makan belum? Semangat saudara. Ini bersolawat. Mohon maaf langsung saja. Jangan bertele-tele. Ini tuan rumah tadi ya bisik-bisik kan, mohon bantuan dana, bukan buat saya. Buat apa sih? Buat kepentingan acara pengajian, bukan buat saya ya. Oh sudah? Sudah. Ya sudah, ini saya belum nyumbang Mas. Mohon maaf ini, bentar. Astagfirullahaladzim. Ini mah kembalian tiket ini. Mudah-mudahan 2 juta cukup ya. Buang nolnya 1. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi pemimpin umat Islam seluruh jagat. Kanjeng Nabi belas kasihan sama umat dari dunia jaga sampai akhirat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Udah jangan lama-lama, malam nanti. Saudara, yang pertama yang saya angkat adalah saya luruskan tentang maulid. Saudara, apa definisi maulid? Yang pertama, yang terakhir, apa tujuan maulid? Cukup, singkat, padat, betul? Mantuk nggak? Oh nggak bakalan loh, jauh-jauh saya diundang. Orang pada penasaran, tahu di YouTube sekarang live dengan orangnya ganteng dah. Wah jelas loh, jangan menghina lah. Aku pada ketawa itu menghina berarti. Ganteng nggak? Ganteng. Insya Allah. Jangan menghina, gini-gini juga mantan foto model ini. Foto model saya dulunya.
Siapa itu yang bisik-bisik? Foto model apa Kang? Di model termos. Tampang nomor 2 saudara, betul? Yang namanya ganteng itu relatif, betul saudara? Yang namanya cantik itu relatif, betul saudara? Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Siapa sih orang yang baik di negeri ini? Siapa sih orang yang soleh? Kata Gus Dur, Kang aran soleh, bagus atine. Kondisi tobono kondisi. Tar dulu coy. Ntar ada perintah dari saya. Ya sekarang istirahat saja. Ntar kalau saya musik ntar dikasih bonus sama panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kata Gus Dur, saudara Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allahu yarhamuh, cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Amin. Cicing wae kumahanya. Kang aran salih, bagus atine, karena mapan seri ilmune, laku tarekat lan ma'rifate, uga hakikat manjing rasane, uga hakikat manjing rasane. Yo ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari qadarani, afaka ya jiratal alamin, ya ilal judi wal karami, ya ilal judi wal karami. Kalau kita berbicara masalah Nahdlatul Ulama luar biasa. Bangsa ini saudara, mohon maaf saya pending dulu. Definisi maulid saya tunda dulu ya. Saya terangkan bahwa saudara, bangsa ini merdeka tidak lepas dari Nahdlatul Ulama. Betul? Jangan anggap remeh saudara. Kalau nggak ada turut campur para ulama, para kiai, para santri saudara, terutama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Singa Jawa Barat Kiai Haji Abbas Buntet, tidak mungkin merdeka sampai sekarang. Ini jasa saudara, bangsa ini merdeka atas peran para ulama, para kiai dan para santri. Betul? Coblos kiai. Maksudnya begini, kalau saya nyalon presiden nyoblos gitu. Kemudian setelah Pak Jokowi usai, nanti saya maju sebagai calon presiden Indonesia. Nyoblos enggak? Nyoblos enggak? Nah, enggak percaya saya. Ukuran sekarang orang paling bikinnya hari mai duit ya tak coblos. Kalau ngasih uang saya coblos. Pikiran sekarang duit lulu, presiden duit, gubernur duit, bupati duit, calon lurah duit, kepala desa duit, calon dewan duit, dasar muka duit. Duit ya. Duit. Kemudian anggota dewan kita ini amanah, serta bapak kepala desa kita atau penghulu desa ini amanah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Lu saudara, ketika ini bangsa ini sudah merdeka, beberapa bulan saudara datang pasukan yang dahsyat dengan 3 kekuatan yang tergabung dalam sekutu. Sekutu di dalamnya adalah Jepang, Belanda dan Inggris ingin menghancurkan dan merebut NKRI.
Bayangkan saudara, baru merdeka usia beberapa bulan dijajah lagi. Bikin stres Pak Karno saudara. Akhirnya memanggil Kang Sutomo atau Bung Tomo. Bung Tomo sini, sampaikan surat saya kepada pendiri NU. Ternyata dibaca suratnya adalah tentang permintaan bantuan untuk mengusir sekutu yang ingin merebut Indonesia, merebut NKRI. Luar biasa. Kemudian kata Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, sudah gini Bung Tomo, sampaikan ke Pak Karno, jangan dulu mengadakan penyerangan. Saya mau berangkat kemana Mbah Hasyim? Ke tanah suci Mekah. Saya mau doa di depan multazam. Ya Allah, bijahika wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga yang hadir di sini kapan waktunya bisa berangkat haji semua ya Allah. Daftar, amin amin ya Allah. Amin 1000 kali daftarnya enggak mungkin berangkat loh. Syarat orang berangkat ke sana saudara harus punya N3. Apa N3? Pertama saudara niat, yang kedua nabung, yang ketiga baru naik pesawat. Orang haji niatnya ada dua. Pertama saudara, saya niat haji untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, saya niat haji untuk berziarah ke makam Rasulullah. Karena kata Nabi saudara, akhir zaman banyak orang bolak-balik haji dan umroh. Ternyata di sana selfie belaka, jalan-jalan belaka, cuma kepengen diundang haji. Haji apa? Bosok. Semoga yang hadir di sini haji mabrur dan mabrur. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Ada berapa niatnya kalau berangkat haji? Dua, tiga gimana baru disebutin tiga. Niatnya ada dua, berangkat haji niat ibadah kepada Allah. Yang kedua berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunggu haji di tanah suci, berangkat haji di tanah suci, nurut perintahnya ilahi. Bayar duit puluhan juta tapi tidak dipikiri, meski doanya nggak ngerti, doa ingin diampuni. Balik berangkat haji ngomong jorok harus berhenti. Betul? Betul. Balik jorok suruh turun. Balik apaan? Ngomong yang bagus-bagus. Betul? Betul. Ngomong yang bagus-bagus. Jangan menghina Nabi, jangan menghina sesama. Betul? Betul. Lagian jangan memperbesar-besarkan masalah. Kalau sudah clear, taslim, ulama, saudara, kita harus nerima. Jangan sampai adu domba, jangan sampai perang saudara. Betul saudara? Jaga NKRI. Ketika kita perang saudara, yang tepuk tangan Amerika dan Israel. Betul saudara? Keprok 15 blend. Orangnya ribuan, yang keprok cuma 15 orang. Terus. Ini berapa jam sih biasanya ceramah di sini umumnya? 3 jam. 5 jam subuh. Biasanya ceramah itu umum. Kita itba li Syekhina Kiai Haji Zainuddin MZ itu 1 jam kemana-mana. Jam cukup itu. Jadi mohon maaf kalau saya lebih dari 1 jam itu termasuknya lemburan itu ya Pak Haji. Orang kerja di PT aja ada lemburannya. Aman tuh. Insya Allah undang saya nggak mahal, bersahabat. Oh jangan seperti punten di PTV kerjasama dengan Indosiar nggak berkah nanti gimana loh, betul? Saya berkah. Mudah-mudahan yang hadir di sini berkah semua ya Allah. Amin. Bisa beli tanah ya Allah. Amin. Bisa bangun rumah ya Allah. Amin. Bisa bangun rumah mewah ya Allah. Amin. Bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin.
bisa berjarah ke Mekah dan Madinah ya Allah. Pulang-pulang istri nambah ya Allah. Amin. Pasukan amin banyak kajian. Biar pulang nambah. Syarat berangkat haji saudara, mohon maaf, hartanya harus halal dan thayyibah. Tidak boleh dari hasil korupsi, tidak boleh dari hasil nipu, tidak boleh dari hasil ngurangin timbangan, ngurangin literan. Kemudian saudara mencaplok batas tanah orang, tidak boleh. Ketika kita mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Allah menjawab la labbaik wala sa'daik. Mohon maaf, tidak ada panggilan buat kamu, tidak ada keberuntungan buat kamu. Kenapa? Uang yang kamu pakai uang kotor, hasil korupsi, hasil nipu. Na'udzubillahi min. Semoga kita yang sudah haji mabrur dan mabrurah ya Allah. Yang berangkat haji ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah, yang banyak ya Allah, yang berkah, yang baik ya Allah. Amin. Allahumma ya rabbal. Akhirnya berdoa di depan multazam saudara. Di manakah multazam? Multazam adalah satu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Di situ terletak multazam, mulyadi, masa la ilaha illallah. Multazam, minum dulu ya, mohon maaf, jangan buru-buru ya Allah. Mohon maaf, tidur baru 1 jam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi waras, bismillahi Allah kamu pai waras. Tum kaltum otot bartum. Allahumma ja'al hadzal ma'an nafi'a, ma'an shifa'a liman syariba hadzal ma, khususan li Saiful Bahri, adiknya Saiful Jamil. Doain kakak saya taubatan nasuha Saiful Jamil, amin. Kakak itu baru tahu ya, beda bapak beda ibu, nasibnya beda-beda. Saiful Jamil jadi artis, Saiful Bakri jadi penceramah. Alhamdulillah, Saiful Jamil lumayan ganteng, Saiful Bakri lebih ganteng. So, ngomong lebih monyong saya turun. Lu ibu dikasih tahu belum sama Kang Rasmudi, panitia di sini ngundang saya? Udah dikasih tahu belum? Mohon maaf, kalau Allah berkehendak saya kesini lagi, mohon maaf, undang saya. Ibu tolong pakai pampers bu. Lah tidak. Kemudian di depan multazam adalah satu tempat yang berada antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Di situ terletak apa? Multazam. Ya Allah, kata bahasa. Ya Allah, bijahika wa bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerahkanlah kami kemerdekaan yang mutlak ya Allah, yang nyata ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk mengusir sekutu ya Allah, melawan sekutu ya Allah, Jepang, Belanda, Inggris. Kemudian pulang saudara, Sutomo, Bung Tomo datang lagi. Di mana Mbah Hashim? Apa sekarang kita mengadakan perlawanan? Tunggu Bung Tomo, kita tunggu kedatangan singa Jawa Barat, Kiai Haji Abbas Buntet, yang dari balik hatal wafat puasa terus, masya Allah. Singa Jawa Barat dari Pondok Pesantren Buntet, Kiai Haji Abbas Buntet, yang persis makomnya di depan Pondok Pesantren Kiai Haji Fuad Hasim, atau kemarin yang berceramah di sini Kiai Haji Faris. Masya Allah. Bagaimana enggak sakti saudara Kiai Abbas, dari mulai balik sampai wafat puasa melulu. Beliau namanya Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil, anak cucu Sunan Gunung Jati. Negara terbanyak wali pertama Yaman Hadramaut dalam sejarah. Negara yang kedua terbanyak wali adalah Indonesia, wabil khusus Cirebon Sunan Gunung. Dongane wali wis pasti, dongane pasti. Baridin satu saja, ini permintaan panitia.
minta dikasih baridin, jangan lama-lama, ntar orang melongok kok. Kiai ini kan ngomong apa, kan ora paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus balik lagi. Negara terbanyak wali ada dua. Pertama Yaman, Hadramaut. Mohon maaf, tahu negara Yaman? Yaman itu negara yang terletak sebelah barat desa Bungaraya. Maksudnya dari situ naik kapal loh. Yang kedua saudara, negara terbanyak wali adalah Indonesia, wabil khusus Cirebon, Sunan Gunung Jati. Berapa wali tertumpah di sana, itu baru di Cirebon, belum di sekitar Cirebonnya. Subhanallah. Dongane wali wis pasti, dongane pasti. Gitu ya, siap sama-sama. Dongane wali wis pasti, dongane pasti. Oh ini jangan dulu ya. Makanya mari pada ziarah ke wali. Makanya mari pada ziarah ke wali. Apalagi Cirebon terkenal wali yang kesahar Sunan Gunung Jati. Ada saut menyahut interaktif saudara, tentunya jawabannya sesuai dengan syairnya. Betul saudara? Jawabannya nok nok ayu ziarah ke wali gitu. Itu apa kayaknya? Nok nok wong gemblong ke sawang denok. Nok nok nyumbang maulid jangan kapok. Jangan khawatir duit sampean entok. Panitia siap tombol. Tepukan buat panitia dengar. Semoga acara ini tiap tahun istiqamah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik lagi. Ki Abbas buntet, masya Allah, puasa dari mulai balik sampai wafat. Kita gimana mau sakti Bapak Ibu, makan melulu betul? Gimana mau sakti, pengajian kompak, jamiahan kompak, ada hiburan kompak, maulidan kompak, rajaban kompak, ngomongin tangga kompak, lawan suami kompak. Gimana mau sakti saudara, makan dulu. Kita senangnya begini. Dan bimaje tolakum sembilan salasa salasa kalian Allah gimana sih? Nah, ini bukan Quran loh. Ini sampean Allah. Coba dengerin. Sukdang esuk Medan kayak aku ya. La ilaha illallah. Sukdang Allah apa ya? Sukdang esuk Medan Bima kelawan serabine lima Citu wajiket itu
lakum gulane dikum sambilang bari mancing iwak sambilang salasan telu apane fatilan fatila ya kunjuk parah ini. Ya namanya masih baru adaptasi ya Pak Haji ya, masih baru adaptasi. Kenapa lo saya ceramah dari mulai 2000 kok baru ngundang, kasihan ya. Ya Allah, undang saya nggak mahal lah, 10 juta paling lah ada kembaliannya lah gitu lah. Gitu aja repot. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, yang penting ikhlas ngasih saya, betul? Tapi pengertian dong jauh. Saudara lanjut. Akhirnya saudara, kemudian kata Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama, meski ada tokoh dari Muhammadiyah yang lainnya, tokoh dari agama lainnya, tapi mohon maaf, waktu itu mayoritas adalah kiai-kiai NU dan santri-santri, meski ada dari organisasi yang lain, subhanallah. Dan kita nggak usah ribut. Muhammadiyah saudara kita, betul. Banser saudara kita, betul. FPI saudara kita, betul. Jangan ribut mikirin apa. Segini enaknya di Indonesia, betul? Ya Allah, kurang apa saudara Indonesia? Jam merimbuni daratannya, cereng, biru lautan di sekelilingnya. Cukup segitu saja. Kurang apa Indonesia? Pertahankan NKRI. Akhirnya Bapak Ibu, saudara, kata Mbah Hasim, tunggu Kiai Haji Abbas Buntet, dan tanggal hari yang menentukan untuk mengadakan perlawanan kepada sekutu adalah dua ulama ini, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abbas Buntet. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Subhanallah. Begitu datang saudara dari Cirebon, sejarah telah menggoreskan tinta sejarahnya saudara. Mbak Abbas memesan 9 gerbong kereta api yang terdiri dari kiai-kiai Cirebon, Indramayu, dan para pasukannya, para santri-santri beliau berangkat menuju Surabaya. Subhanallah. Begitu datang di Surabaya, kata Mbah Hasim, kiai, santri, diri, salaman sama Mbah Abbas, semuanya salaman. Subhanallah. Berkat salaman dengan Kiai Haji Abbas, keberkahan saudara Kiai Haji Abbas dekat sama Allah tiap hari puasa, dari mulai balik sampai akhir hayat itu orang salaman dengan Kiai Abbas. Apa setelah salaman dengan Kiai Abbas, apa yang dia pegang santri ini, kiai ini? Kalau megang kayu jadi senjata, megang batu jadi bom, biqudratillah wa biiznillah, baru bangsa ini merdeka. Alhamdulillah. Setelah merdeka, mari jangan mau diadu domba NU dengan Muhammadiyah, Banser sama FPI dan ormas-ormas Islam yang lainnya, betul? Ling eding, ling eding, manusia pedagang gagah. Sabar, oh, maklum 1 jam saya baru tidur loh. Di kapal saya nggak bisa tidur karena pramugarinya cantik-cantik. Kok ketawa? Normal loh. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Pak, Mas, panitia mau ngasih 1.500. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah kamu bayi waras. Tum kaltum otot bartum. Lanjut. Yo.
Ingat kita saudara, ya, jangan bertengkar sama saudara, tidak boleh, betul? Wasuhu khair, damai itu lebih bagus, damai itu lebih indah, betul? Mari islahkan saudara-saudara kita, jangan kompor-kompori saudara kita, betul? Udah malam, jangan banyak nyanyi saudara. Definisi maulid itu apa sih? Akhirul zaman sekarang ini saudara, banyak orang yang menyalahgunakan kalimat maulid, betul saudara? Betul saudara? Tinggal betul saja. Aduh, la ilaha illallah. Ngalor ngidul ngetan ngomongnya maulidan. Mana lu? Maulidan lah. Mana? Kasiak kemana kek? Di sananya ada apa? Tuh, banyak orang dagang. Salah itu. Definisi maulid adalah satu acara yang di dalamnya membaca sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, alhamdulillah, saya sangat tepat, saya sangat setuju. Sebab tadi sebelum saya ceramah dibacakan Deba Maulid Al-Barzaji. Tepat, berarti acara sesuai sasaran. Ada maulidnya, ada pengajiannya, ada solawatannya. Subhanallah. Ini bentuk liidharil mahabbah. Apa liidharil mahabbah? Untuk melahirkan rasa cinta sama Rasulullah, menumbuhkan rasa cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Barzaji itu isinya debanya mayoritas punten itu sanjungan itu sama Rasulullah, betul? Coba kita baca dari mulai punten ya. Ya, makanya jangan menghina Nabi, saudara. Jangan disamakan Nabi itu manusia biasa, tidak boleh. Manusia luar biasa itu Rasulullah. Manusia luar biasa yang tidak sama dengan layaknya manusia biasa. Mohon maaf. Bu. Ibu nyidam enggak? Nyidam. Siti Aminah nggak nyidam loh, nggak, bukan nyidam sama nggak dengan sini bahasanya? Sama. Nyidam sama? Jangankan ibu-ibu, istri saya ini nyidam anak nomor 5, masya Allah, enaknya bukan main. Jangankan sama makanan, lihat suaminya enak terus. Mohon maaf, saudara, saya nggak gurau. Kenapa orang nyidam terjadi enak? Sebab menurut ilmu kesehatan, makanan yang dikonsumsi oleh ibu diserap oleh jabang bayi, timbulnya enak. Istri saya habis ceramah, begitu buka pintu kreot. Jangan gitu loh sama suami, tak boleh loh. Kang, maafin saya Kang, saya nggak sengaja, orang lagi nyidam Kang. Bau suami itu kayaknya menyengat Kang. Emangnya saya nggak pernah mandi loh. Ini dapat berkat dari panitia. Duren dari Siak terkenal ini, montong kecil begini 120.000. Ini amplop dari panitia. Alhamdulillah. Duit nggak enak. Mohon maaf, di sini ada orang nyidam. Mohon maaf. Ketika nyidam, saudara, syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Abah Musadi, untuk membentuk generasi yang saleh salehah dimulai dari nyidam. Saya dijazai surat 8. Mana bandel-bandel sama orang tua ngelawan, jadi pemabuk, penzina, saudara, meresahkan masyarakat. Kenapa? Orang tua gak pernah tirakat, gak pernah baca Quran, nyidam, nonton TV melulu. Damai nontonnya Cinta Yang Hilang, Pati di Kampung Jawara, Mata Najwa, Bedah Rumah, Akademi, Karma, Naruto, Bang Jarwo, Upin Ipin, Sondosip, SpongeBob, Spotlight, Super Deal. Apa habis nyakitin loh. Nyakitin lumayan buat modal di panggung. Saya kasih ijazah dari guru saya. Ketika nyidam, untuk membentuk anak soleh yang solehah, dibaca dari mulai nyidam sampai lahir. Suratnya ada 8. 1 hari harus khatam.
suami istri harus baca surat 8. Kalau berat 4 dibagi 2. Pertama suratnya adalah Yusuf. Ini urut ini, jangan melangkah-melangkah biar nanti nyariinnya mudah. Pertama Yusuf, yang kedua Al-Kahfi, yang ketiga Maryam, yang keempat An-Nur, yang kelima Al-Anbiya, yang keenam Luqman, ketujuh Yasin, 8 Al-Waqi'ah. Baca surat Al-Quran. Ini bangsa mau jadi apa? Gang motor merajalela, anak bang merajalela, saudara. Insya Allah, minum-minuman keras merajalela. Ingat, kalau bangsa ini generasinya menjadi pemabuk, saudara, siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi? Benar. Orang mabuk, kata Nabi, darahnya sudah dicampur oleh Allah dengan darah iblis. Makanya ngelawan sama orang tua. Makanya kemarin saya lihat pernah orang mabok dari kejauhan, lagunya seperti Magadir. Kata saya, nggak mungkin, masa orang mabok Magadir. Magadir ya qalbi ana lumayan, gak ada hitarnya. Pas dekat bukan Magadir, lakabir, anggur gak gelem bagen, lakabir, anggur gak bagen. Orang kalau sudah mabuk, kata Nabi, zina, saudara, dilakonin. Zina, membunuh orang tega, saudara, melawan sama orang tua, maling, bajingan, sumbernya dari mabuk. Na'udzubillah, amin. Apalagi bajingan tengik. Bajingan tengik pisan. Tengik ini gak enak, Bapak Ibu, nempel sama kue tengik, nempel sama kue lapis tengik, nempel sama janda tengik. Siapa yang ngomong tuh? Nempel sama kiai tengik. Astagfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya luruskan, saudara, jangan sesekali mengatakan maulid kalau di dalamnya hiburan, kalau di dalamnya, saudara, cuma hanya formalitas maulid, isi acaranya tidak mengena. Kalau maulid, saudara, mohon maaf, harus dibacakan Deba Al-Barzanji atau deba-deba yang lainnya. Mohon maaf, ibu baca Deba Al-Barzanji, deba yang lainnya, ngerti belum makna dan tujuannya? Ngerti belum? Nah, itu namanya taklid buta, itu ikut-ikutnya saja, nggak tahu makna dan tujuannya. Wis tekang waktu nek belajar agama nganggo akal sehat, aja melune bae kudur makna karo tujuane. Dikit kasih jawaan, dikit. Kenapa? Kita ikut-ikutnya doang, nggak tahu makna dan tujuannya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Mustadirran faydul barakati ala ma la lahu wa awla. Ibu Allah-Allahnya saja itu yang dibaca, ngerti enggak mikirin. Saya mah yang penting berangkat pulang dapat berkat loh, Ibu. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil, ini orang NU terkena penyakit taklid buta. Ikut-ikutnya saja, nggak tahu makna dan tujuannya. Makanya ngaji. Setan itu paling takut sama orang ngaji. Sebab kata iblis, menjerit
kalau ada hamba-hamba Rasul Allah, hamba-hamba Allah, pencinta Nabi Muhammad Rasulullah, saudara, ngaji istiqomah sampai mati, Masya Allah, ini setan menjerit. Kata setan, orang ngaji bakal diampuni dosanya, orang ngaji bakal diterima amalnya, makanya jangan putus ngaji. Setan itu nama aslinya Abamurrah. Abamurrah, setan, iblis. Nama aslinya Abamurrah, artinya apa, saudara? Orang yang tidak bakal mendapatkan rahmat Allah selamanya di neraka. Lain kita maulidan, saudara, ada hadisnya loh. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Artinya apa, saudara? Seseorang kelak nanti bakal dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang saling cinta sama Nabi. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ibu cinta sama Nabi? Pasti. Ibu cinta sama Pak Ustadz Khairul Anam Syafi'i? Cinta. Ibu cinta sama ulama yang ada di sini? Cinta. Ibu cinta sama saya? Pasti. Amin. Jadi ibu dari tadi baca berjanji, kadang debat, Allah-Allahnya doang, nggak tahu makna dan tujuannya. Yang penting pulang dapat berkat. Mari saya baca Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam kitabnya Madarijus Su'ud, sarahnya, saudara, berbicara, al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi. Sallu ala nabi Muhammad, salli wa sallim daiman ala madam, salli wa sallim daiman ala madam, wal ali wal ashabi man qad wala, wal ali wal ashabi man qad wala. Dalam nuju surga ake wong kang kepaksa, dalam nuju surga ake wong kang kepaksa, dalam nuju neraka ake wong kang pada muja, dalan nuju neraka ake wong kang poya-poya. Salli wa sallim versi makna santri begini, al-jannatu tawis warga wa na'imuha, lan piro-piro kenikmatannya swarga iku sa'du bagja. Bagja nggo sapa? Liman kanggo wong bunguraya. Amin. Liman kanggo wong sa'alam dunya yusalli kang yunakan rahmat ta'zim sopaman, yusalli kang maca salawat sopaman. Ini mohon maaf, ini kadang ada mubalig yang pemahamannya salah. Yusolli di arif yusolli kang solat sopaman, ya bukan termasuk runtutan kalamnya begitu, makanya harus ngaji, betul? Ini tentang fadilah sholawat, berjanji saudara.
Al jannatu tawi swarga wa na'imuha lan piro-piro kenikmatane swarga iku sa'du bagja ngosapa liman kanggo wong bumuraya amin lanang lan yusalli kang nyunaken rahmat ta'zim sapa man yusalli kang maca selawat sapa man wa yusallim lan nyunaken keselamatan sapa man wa yubarik lan nyunaken keberkahan sapa man. Ini versi santri, mohon maaf jujur jangan ada dusta di antara kita, betul? Semua terserah padamu. Oh, jangan lama-lama kalau nyanyi tidak boleh, betul? Loh ini ngaji loh, bukan nyanyi, betul? Tapi ini untuk membedakan. Kalau kiai penceramah insya Allah bisa nyanyi, tapi penyanyi belum tentu bisa. Saya doakan semua pulang dari sini menantu ibu, bapak, kiai dan ustadz, amin ya Allah. Moga-moga punya suami kiai, no. Nggak laku-laku di gebet sama kiai. Amin. Menombol. Coba jujur, saya sudah mengartikan versi santri. Jujur, maksud tadi maksudnya apa? Paham belum? Kalau paham ngomong paham, kalau belum saya terangkan lagi. Belum. Nah, ibu bapak maaf pale ya Allah. Tek sabar sabari malang grogoti ati anak ditinggal miang emboke gentayangan. boleh wong dermayu apa. Kalau ngaji susah pemahamannya. Kenapa? Terhimpit dengan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Orang kalau hafalannya mudah hilang, hafalannya mudah buyar, diulang sama kiai, diajar sama kiai, selalu hilang di telan alam. Enak lah ngundang saya, enak nggak? Ngundang lagi nggak? Belum tentu saya mau. Jauh. Nanti kalau undang lagi insya Allah jangan langsung malamnya ceramah. Duh, ya Allah, pengen tidur dulu gitu. Tadi dibangunin sama banser, Kang, orang sudah nunggu nembe sejam. Untung suara bangkit maning kersane Gusti Allah dan wali-wali yang ada di sini. Amin. Orang sering ziarah nanti di akhirat rohnya menyatu, tidak? Menurut Syekh Abu Bakar As-Shibli berbicara dalam kitab Karamatul Aulia, orang sering ziarah nanti rohnya menyatu dengan rohnya para wali. Amin. Saya serak diketawain. Terus jam berapa sih? Mai sore. Ya dikit lagi. Artinya begini saudara, mohon didengarkan. Al-jannatu wa na'imuha. Artinya apa? Surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Sa'du, beruntung. Liman, buat siapa sih surga dan kenikmatannya? Yusalli wa yusallim wa yubariku alaih, buat orang bunguraya, amin, yang lisannya baca salawat, amaliyahnya, ubudiyahnya, saudara, akhlaknya ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lo saudara mengartikan ini jangan hanya lewat berjanji tok, pasang itu sarahnya madari jasud, nanti sesat kalau gak dipasang. Khawatir begini,
al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatannya buat orang baca sholawat. Khawatir begini, ya udahlah saya mah sholawatan saja, nggak usah sholat, wong edan. Ini kan saudara ilmu-ilmu abangan. Orang-orang yang tarikus sholat, orang-orang yang nggak sholat, udahlah saya mah nggak usah sholat, yang penting benar, wong edan. Yang sholatnya saja saya belum tentu masuk surga. Lagian sedikit pun saya nggak pantas masuk surga Saiful Bakri. Sedikit pun saya nggak pantas masuk surga. Dosa melulu. Saya jujur saya nggak pantas sedikit pun saya masuk surga. Biarin ini kata saya doang. Nggak pantas. Dosa melulu saya. Ini yang lagi ceramah, nggak tahu yang lagi duduk kayak apa dosanya. Ya Allah, makanya orang banyak dosanya ketahuan loh. Ngapalin pelajaran buyar melulu. Kenapa banyak maksiat? Syakautu ila waqi'in suka hifdi. Ada seorang santri saudara curhat dong Kiai Waki. Iya monggo kata Kiai Waki, saya ini kalau ngapalin sesuatu apalan tapi mudah hilang. Kata Kiai Waki, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat. Ente banyak lupa, banyak maksiat. Nggak pantas surga buat kita, banyak maksiat. Makanya ada maulid sudah gandulan, pegangan, gocelan dengan Rasulullah, cinta sama Nabi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah bisyafaati Sayyidina Muhammad. Wong 15 keprok wong 15. Terus. Jadi kalau pengen masuk surga bismillah, berusaha lisannya baca sok, tingkah lakunya, ibadahnya, pribadinya ikut Rasul dong, betul? Banyak loh orang baca sholat nggak sembahyang. Mohon maaf, jangan tersinggung yang di belakang. Mohon maaf loh, ada Habib Syekh siap bersolawat, umpama datang semua. Ada yang bawa bendera, ada yang bawa apa istilahnya, bawa atribut. Berapa juta itu. Sekarang saudara slang kalah. Iwan Fals sudah tua, Ariel mulai redup, band-band mulai sirep, kalah tenang bersolawat. Betul. Makanya geng motor anak pang nyusupnya ke pasukan solawat, kadang bawa belati, bawa senjata, hati-hati. Betul. Hati-hati. Solawatan nangis-nangis. Kata Habib Syekh, benteng bulan. Dulu saya mau niru Habib Syekh dulu. Ya dikit-dikit lah, mirip lah, suaranya doang gitu loh. Kalau orang mah beda lah, beda. Beliau mau ganteng, saya lumayan, alhamdulillah. Pandang bulan, pandangi keyangan rembulan sing awe. Wis batas pono baik. Udah malam ini. Nangis, sholawatan nangis. Yuk sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
sallu ala Nabi Muhammad. Mulut bersolawat, setelah solawatan subuh pada tidur ya. Ini enggak sholat ini. Kira sembahyang boleh, loh pegel, astagfirullah. Ini mohon maaf, sorga buat orang baca solawat, mohon maaf, pasang salahnya, madari jasud. Sorga buat orang yang bersolawat, pribadinya, amaliyahnya, ikut baginda Rasulullah, terutama akhlaknya, betul. Betul. Ngomong yang santun, betul. Masya Allah. Tatak ramah, sopan, santun, angga, unggu, lemah, lembut, nggak kasar loh Nabi loh. Nggak ada orang kasar ngomongnya, saudara. Jangan tiru, betul. Ya Allah. Bagaimana masuk surga? Wong solawatan doang, ibadahnya enggak. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini setelah Maulid Nabi ini jadikan reformasi amal, amin. Perbaikan amal, terutama ibadah kita, saudara. Mudah-mudahan musola apa ini namanya ini? Musola An-Nur. Semoga Bapak Ibu jamaahnya lebih banyak, amin. Berjamaah, amin. Allahumma ya Rabbal. Terakhir, saudara, apa tujuan Maulid? Tadi definisi Maulid adalah satu acara yang di dalamnya membaca sejarah kelahiran baginda Nabi, saudara. Sekarang saudara-saudara kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Kalau rahimakumullah buat orang yang sudah mati. Kalau hidup, hadani Allah wa iyyakum. Ini kata guru saya, Hadrat Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Abah Musadi Hasallah. Saudara-saudara kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, apa tujuan Maulid? Tujuan Maulid, saudara, dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Al-Barzanji, dulu ada seorang raja yang bernama Malikul Mudaffar Abu Sayyid Kaukabari bin Zainuddin bin Ali, seorang ulama berdarah Kurdi dari negeri Irak Utara, mengadakan Maulid Nabi. Kalau diukur uang zaman sekarang kurang lebih miliaran, Masya Allah. Saking demen cinta sama Nabi, kurang lebih miliaran. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Kapak Dopar, la ilaha illallah. Malikul Mudaffar. Siapa? Malikul Mudaffar Abu Sayyid Kaukabari bin Zainuddin bin Ali, seorang ulama berdarah Kurdi dari negeri Irak Utara, mengatakan apa tujuan Maulid adalah terakhir. Ya kari sukdang Allah, sukdang esuk-esuk medang Allah. Ini biar bukan Quran tapi nggak ada yang Allah, nggak apa-apa loh. Ini juga nggak apa-apa, biar bukan hadis, bukan Quran, ya biar enak lego hatinya. Balik lagi, tujuan Maulid adalah adalah menghidupkan syariat yang bangsa Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabit Maulid, hidupkan syariatnya, jangan diinjak-injak, betul. Isi kandungan Al-Quran kita amalkan. Al-Quran itu hurufnya ada 1.025.000. Quran hurufnya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya dipaksalah biar semangat, padahal suara agak serak sedikit. Bismillah, mudah-mudahan enak suara saya, amin. Enak enggak?
Masya Allah. Ini lagaknya Imam Mekah. Syekh Abdurrahman As-Sudais, istrinya 4. Gajinya itu 300 juta, dulu 250 juta. Saya pernah baca biodata kerajaan Arab Saudi, gaji Imam Mekah itu setara dengan gaji menteri. Kalau diukur secara uang Indonesia, kurang lebih 300 juta. Masya Allah. Istrinya 4, yang terakhir 4 dari Garut Tasikmalaya. Subhanallah. Doakan saya jadi imam Mekah biar saya punya istri 4. Amin. Cicing wae kumaha. Bu, nggak jadi masalah kalau bisa berbuat adil, belajar adil, monggo. Kalau di luar negeri biasa istri 4, di sini nggak biasa. Makanya banyak yang bangkrut. Kenapa? Yang demen kula pegatan rabin. Wong Riau, wong Siak, lagu-lagu dermayu apal kabeh. Wong asale wong Jawa kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, doakan suara saya tetap merdu. Syukur-syukur diangkat jadi Imam Mekah. Berapa gajinya? 300 juta, Masya Allah. Itu 1 bulan setara gaji menteri. Subhanallah. Mohon maaf, di sini kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di sini 1 bulan berapa jadi imam? Alhamdulillah 30 hari ya. Makanya kadang suaranya serak, nggak ada gajinya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada gajinya. Kalau Imam Al-Haramain Makkah wal Madinah saudara pantas gajinya besar. Kenapa? Makannya terjamin, cuci mulutnya standby di kulkas, anggur, kelengkeng, jeruk standby, pantas suara merdu-merdu. Kalau di sini Imam boro-boro katang beli kelengkeng, jeruk, ya Allah, cuci mulutnya kayak resem duet. Di sini ada enggak? Pantesan mau jadi imam cuci mulutnya duet. Bismillahirrahmanirrahim, duet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin campur di sini. Ada yang Allah, ada yang amin. Saya barusan ceramah ini, waladdallin campur ada di sini. Ya kayak es campur. Biasanya waladdallin yang mayoritas ya amin. Di sini ada Allah, kali amin. Udahlah jangan rewel lah, udah malam. Jamaah, alhamdulillah. Ini sudah ada. Hakikat peringatan Maulid Nabi tujuannya adalah menghidupkan syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Bapak Ibu, surat ayat hurufnya ada 1.025.000. Kemudian Bapak Ibu ayatnya aja 6.666. Kemudian saudara kalimatnya ada 77.450. Kemudian suratnya 114 dibagi 2. Yang turun di Mekah 81 surat, yang turun di Madinah 33 surat. Juznya ada 30. Saya tanya, ada berapa hurufnya Al-Quran? Jawabnya nyengir. 1.025.000.
Ibu, ada berapa ayatnya? 6.666. Ada berapa kalimatnya? Apa le? Rasuk beri anggur disengiti batin semene sayange. Sewa. Wis lah, paham srok beliau wis. Ya Allah, apale nyanyian baik. Anak piraje ada berapa? Ada berapa kalimatnya? 77.450 kalimat. Suratnya ayat berapa? Ada berapa suratnya? 114 dibagi 2. Turun di Mekah berapa surat? 81. Turun di Madinah 33. Juznya ada berapa? 30. Kalau nggak tahu keterlaluan juznya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ceramah saya manfaat wa maslahah. Jadi mari setelah Maulid Nabi hidupkan syariat Nabi. Jangan diinjak-injak dengan cara masukkan anak ke madrasah, masukkan ke pondok pesantren Kiai Khair Anam Syafi. Kiai siapa lagi yang punya pesantren? Muhtadin. Mbak Yai Khairul Muhtadin. Monggo masukkan. Dan doakan saya juga lagi mau buat pesantren. Ya lagi ngumpulin amplop dari ceramah ini. Tapi saya nggak mau minta sama-sama, nggak mau. Hak itu sumbangan buat saya. Hak, mohon maaf, itu buat sumbangan kepentingan buat musola dan acara ini, bukan buat saya. Saya nggak mau minta-minta sama Anda, saya minta sama Allah. Adapun kalau nyumbang silahkan hantarkan ke rumah saya. Ya iya. Jangan minta di sini pirasih receh. Alah. Romewut ya. Yang penting mudah-mudahan kita berkah dari menghidupkan syariat dengan cara masukkan anak ke pesantren. Ingat, pesantren yang tidak menyesatkan tidak artinya teroris, hati-hati. Pesantren yang notabene adalah notabene jelas, gurunya jelas, mursidnya jelas, acaranya jelas. Al-Jaitun bangkrut di Indramayu. Kenapa? Ajaran tidak jelas. Ya, saya orang Indramayu, saya orang Cirebon, Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Istri saya masih saudaranya Pak Haji Casmidi, Kang Maksum. Saya istrinya orang Kedung Wungu, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, yang paling cantik se-Indramayu. Subhanallah. Pantas suaminya juga ganteng, betul. Nasi bungkus dimakan di Palimanan, cakep. Nasi bungkus dimakan di Palimanan, biar Saiful Bakri kurus, wajah Sahrukan. Samping kanan Amitabh Bachchan, samping kiri Amir Khan, dari belakang Sahrukan. Menghina sama saya. Dari belakang, dari depan dah kocan biasa. Si penting jadi Gus Dur bagus atine nggih, amin nggih. Bagus atine, bagus akhlaknya, itulah orang yang soleh. Amin Allahumma ya robbal. Hati-hati, banyak orang-orang yang ahli tahlil, ahli ziarah kubur, ahli manakib, ahli tradisi NU, mohon maaf, ketika anaknya menyimpang banyak. Kenapa? Salah pendidikan. Anaknya bapaknya mati, saudara, bubar. Bapak saya sudah tergantung amalnya, gak usah ditahlilin, bubar. Astagfirullah. Silakan saudara benci tahlil, tapi ini ingat saudara, tahlil itu apa sih? Bagi yang masih benci, mereka belum paham, silakan. Tapi mohon maaf, jangan saudara menyetop warga kami yang sudah biasa tahlilan, betul? Betul. Yang nggak suka tahlil, no comment, betul? Betul.
Iya, tahlil halala yuhallilu tahlilan, membaca kalimat la ilaha illallah. Pantes nggak orang mati dibacain tahlil? Pantes lah. Masa orang habis mati masalah remi ya la ilaha illallah. Mutar mertua. Ya Allah, hati-hati Bu, Pak, jangan salah pendidikan, apalagi sudah termakan ajaran teroris. Betul? Hargai yang tahlil, hargai yang nggak tahlilan, jangan benci. Betul? No comment, jangan ngomong. Hargai, pun mah tahlilan nggak berangkat, dikirim berkatnya dimakan. Sama aja namanya gitu juga. Ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diaku santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dunia akhirat. Barang siapa yang menghidupkan NU Nahdlatul Ulama, maka dunia akhirat dia akan menjadi santri dan keluarga saya. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ceramah ini cukup sekian, mengharap ridha dari Tuhan Allah Ta'ala yang maha mulia. Ampun